tolonglah bantu kami, Pak. Orang tua saya macul, ibu saya jualan kopi, nyampe di snaker, nyampe BKK. Kerjanya memang cuma ngevlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ramli Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku semuanya yang udah mendukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, buat kalian yang baru gabung, silahkan di subscribe dulu, di like, di komen guys, dan di share ke teman-teman kalian. Teman-teman sahabatku semuanya, kalau kita ngomongin tentang lapangan pekerjaan di Indonesia, ada memang, tapi kurang, tidak cukup untuk masyarakat Indonesia gitu. Jadi lapangan pekerjaan itu di Indonesia itu hanya berfokus di beberapa tempat gitu. Tapi nggak merata gitu. Pekerjaan itu nggak merata, dan di Indonesia itu sulit mendapatkan pekerjaan itu dengan berbagai syarat guys. Berbagai syarat gitu. Contohnya di video ini guys. 100.000 Nah, kita ini bikin dia, guys. lamaran satu aja berapa? Hampir 20.000. Itu satu lamaran. Belum 2, belum 3, belum ongkosnya, belum buat makan kita, buat adik-adik saya. Tapi pas nyampe PT atau pas nyampe di snaker atau BKK atau yang lainnya, kita tidak diterima. Terus tiap hari kayak gitu. Mau sampai kapan? Tolonglah Pak, tolong kami Pak. Kami juga berwenang Pak untuk kerja di PT ini. Ini Karawang kota kami, bukan kota-kota orang sana. Tolonglah bantu kami Pak. Orang tua saya macul, ibu saya jualan kopi, nyampe di snaker, nyampe BKK, kita nggak diterima. Belum ongkosnya, belum nambal bannya, belum keringat kitanya. Tapi apa hasilnya? Loh besar Pak. Alasannya apa? Harus tinggi badan sekian. Alasannya apa? Harus lulusan sekian. Apalagi yang dari pelosok sana Pak, Batu Jaya, Cilamaya, Wetan, yang sananya lagi. Saya dari Wadas ketengahan ke sini. Tapi yang lain, ada yang dapat uang dari Rongso, ada yang uang dapat dari malam Sabtu, jualan kopi. Pas dapat uang langsung kita bawa buat bikin lamaran. Tapi apa hasilnya? Nggak ada Pak. Jangankan dipanggil aja nggak ada. Kita desak-desakan di snaker, apalagi bentar lagi ada job fair, mana hasilnya? Nggak ada Pak. Tolong kami Pak. Kami warga Karawang, kami minta tolong kami untuk kerja di sini Pak. Kami harus ngomong sama siapa lagi? Nggak terasa kayak gimana gitu Pak. Video yang tadi itu adalah satu dari sekian banyaknya orang Indonesia yang mencari kerja dan perlakuannya hampir sama seperti ini gitu. Terlalu banyak syarat, terlalu banyak harus ada ini, ada itu, ada ini, terlalu banyak syarat lah gitu di Indonesia itu. Gimana mau makmur negaranya, gimana mau makmur masyarakatnya? Kemakmuran sebuah negara bukankah dari kemakmuran masyarakatnya? Rakyat itu kalau makmur, negaranya akan maju gitu. Gimana mau maju? Apakah iya kita akan gembar-gemborkan G20 kita? Kita akan gembar-gemborkan itu IKN kita, sedangkan masyarakat kita itu masih banyak yang miskin, masih banyak yang nggak punya pekerjaan, masih banyak yang nggak punya penghasilan. Hei, ayo dong bangun. Seharusnya di dalam keadaan seperti ini, keadaan seperti ini kejadian seperti ini bukan hanya setahun ini, tapi bertahun-tahun lamanya gitu. Bertahun sejak dulu. Seperti inilah keadaannya gitu. Seharusnya negara hadir seperti ini, dalam keadaan seperti ini. Jangan mempersulit masyarakatnya. Gak usah terlalu tinggi standarnya. Berikan edukasi kepada pemilik, kepada bos-bos di sana, kepada pemilik perusahaan, kepada pemilik kilang-kilang di sana, pemilik dari
yang punya perusahaan, yang punya uang lah gitu, yang punya bos, yang jadi bos gitu. Berikan edukasi sama mereka. Negara harus hadir pada saat ini, harus hadir. Saat-saat seperti inilah negara harus hadir. Berikan mereka kemudahan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak gitu. Gimana mau makmur negaranya kalau rakyatnya tidak mempunyai pekerjaan yang layak? Sedangkan kita untuk mencari pekerjaan yang layak itu sulit. Kenapa sulit? Banyak sekali peraturan-peraturan yang sedangkan di Indonesia sendiri itu salah satunya kan, kalau di Indonesia itu kan standarnya harus punya sijil atau ijazah SMK, kalau di Malaysia SMK gitu ya. Setidaknya sijil seperti itu. Mau kerja restoran aja harus punya sijil seperti itu, guys. Coba bayangin. Padahal di Indonesia sendiri itu masyarakatnya itu masih 60%. 60% itu, sekitar 60% data 2023 itu masih lulusan SD, sekolah dasar atau SK lah, sekolah kebangsaan kalau di sini. Kalau di Malaysia kalau nggak salah SK, sekolah kebangsaan kalau nggak salah ya. Kalau di Indonesia sekolah dasar negeri gitu. Itu masih 60% yang lulusan SD. Sedangkan standar untuk mencari kerja di Indonesia itu, untuk mendapatkan pekerjaan itu pun sulit. Itu harus SMK atau SMK. Itu pun sulit untuk mendapatkan. Terlalu banyak peraturan-peraturan. Harus handsome lah, harus tinggi lah. Harus, kalau perempuan harus cantik lah, harus gini lah, harus gitu lah. Banyak sekali peraturan. Seharusnya pemerintah hadir saat-saat seperti ini, harus hadir untuk mempermudah semuanya. Permudah masyarakatnya. Kalau masyarakat mudah untuk mendapatkan pekerjaan, maka rakyat akan makmur dan negara akan maju dengan sendirinya. Jangan banggakan hanya kita berada di G20. Jangan banggakan kita hanya karena bisa membangun IKN. Iya, kita bangga dengan semua itu. Tapi apakah kita akan membiarkan masyarakat kita seperti itu, miskin terus-menerus, tanpa ada solusi untuk menyelesaikan itu semuanya? Mencari pekerjaan sulit, bahan makanan terus meningkat, bahan bakar terus meningkat, minyak terus meningkat, terus naik. Pekerjaan sulit untuk didapat. Itu alasannya. Kenapa orang-orang Indonesia itu banyak yang merantau, banyak yang keluar negara, mencari pekerjaan, mencari nafkah keluar negara. Hei, kita tidak menginginkan itu semuanya. Kita tidak punya cita-cita seperti itu untuk merantau keluar negeri. Kita tidak punya cita-cita seperti itu. Tidak ada di antara teman-teman kita yang jadi TKI, yang jadi PMI seperti kita ini, tidak tersirat sedikit pun untuk merantau. Cita-cita kami bukan merantau. Siapa sih yang mau jauh dari keluarga? Siapa yang mau? Tidak ada, guys. Tapi karena terpaksa, karena tidak adanya pekerjaan, tidak adanya penghasilan, kurangnya penghasilan di Indonesia, itulah kita harus keluar, terpaksa harus keluar dari negara kita, mencari pekerjaan, mencari penghasilan, mencari nafkah, untuk mengubah nasib kita sendiri. Tidak ada tidak ada cita-cita, tidak ada yang tersirat dari kami. Tanyakan kepada PMI, tanyakan kepada TKI di sana. Nggak ada sedikit pun tersirat cita-cita untuk menjadi PMI, menjadi pekerja migran Indonesia. Tidak ada. Tapi karena kami, ya mau gimana lagi? Kita punya kewajiban untuk menafkahi. Kita punya kewajiban untuk memakmurkan keluarga kita. Ya terpaksa kita keluar negeri. Siapa yang rela jauh dari keluarga? Siapa yang rela jauh dari keluarga? Weh, merantau itu bukan enak. Iya, kita di sini dapat penghasilan yang layak. Makan pun layak, tempat tidur pun layak. Iya, itu semua kita dapat. Tapi tekanan batin menahan rindu itu jauh lebih pahit, guys, sebenarnya. Tidak ada keinginan untuk kita merantau ke sini. Tidak ada keinginan.
Tapi karena terpaksanya, karena tidak ada pekerjaan. Mungkin kalian tidak pernah merasakan ketika lebaran, ketika ada takbir di telinga kita. Nangis hati kita walaupun tidak meneteskan air mata. Hati kita nangis, guys. Karena momen-momen seperti itu biasanya kita kumpul dengan keluarga. Tapi karena kita merantau ada di negeri orang, kita tidak bisa balik ke Indonesia karena keadaan. Bukan karena kami tidak bisa balik ke Indonesia, bukan karena apa. Karena keadaan yang tidak memungkinkan. Itulah kenapa banyaknya orang-orang Indonesia, berapa juta orang-orang Indonesia yang keluar negara, berapa juta orang-orang Indonesia yang belasan tahun, hampir 20 tahun, bahkan hampir yang lebih dari 20 tahun ada di negara orang. Bukan karena mereka keenakan di negara orang, bukan. Tapi karena keadaan. Karena yang kita pikirkan ketika pulang kita akan makan apa, iya, kami percaya bahwa Allah itu bukan membagikan pekerjaan tapi membagi rezeki. Tapi kalau nggak kita usaha, mau dapat dari mana rezeki itu? Semuanya butuh usaha, butuh ikhtiar. Ini kesempatan negara sebenarnya untuk hadir, memberikan kesempatan buat teman-teman kita, saudara-saudara kita. Berapa banyak. Bagus ada pembangunan di mana-mana. Bagus ada pembangunan jalan berapa ribu kilometer. Sekarang membangun IKN. Ibu negara baru. Bagus. Bagus itu semua. Tapi ingat, masih banyak rakyat kita yang miskin. Masih banyak rakyat kita yang kekurangan pekerjaan, kekurangan penghasilan, bahkan kurang makan. Pikirkan itu juga. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selawat, guys.